penting. Kita harus tahu apa itu rayap-rayap yang bisa merusak amal ibadah kita. Supaya kita mampu menjaga diri kita dari perkara itu. Supaya perkara itu tidak menyengat pahala kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Supaya amal pahala kita terjaga di sisi Allah. Dan pahala itulah yang akan mencatatkan nama kita di pintu Ar-Rayyan. Maka ada beberapa hal yang kemudian kita harus lakukan. Yang pertama, yaitu adalah orang yang mereka itu bisa rusak amal ibadahnya, bahkan bisa merusak amal seluruhnya dari amal ibadah yang telah mereka lakukan dan telah mereka kerjakan, yaitu adalah yang pertama, orang-orang yang mereka itu setelah melakukan ketaatan, setelah melakukan ibadah, setelah melewati Ramadan, tetapi kemudian mereka itu justru terjebak kepada penyakit kemunafikan. Ini yang pertama. Karena kemunafikan itu bukan penyakit ringan, bukan penyakit recehan, tapi ini penyakit besar. Penyakit yang banyak dihinggapi oleh manusia di akhir zaman itu adalah menjadi munafik. Dan semua dari kita harus merasa khawatir dengan penyakit kemunafikan. Jangan merasa ketika kita bicara tentang ini kemudian kita merasa kita bukan munafik. Jangan gitu. Hasan Al-Basri menjelaskan, orang yang merasa dirinya itu khawatir untuk menjadi munafik berarti dia mukmin. Tapi siapapun orang yang merasa aman kalau dirinya bukan munafik, hati-hati. Bisa jadi tumbuh penyakit kemunafikan pada hatinya dan jiwanya. Yang kedua, termasuk amal yang bisa menjadikan amal Ramadan kita itu hilang. Dan amal ketaatan kita hilang menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Yaitu adalah orang-orang yang mereka itu meniatkan di balik setiap ibadah yang mereka lakukan, di balik setiap ketaatan yang mereka kerjakan, niatnya, orientasinya untuk mendapatkan dunia. Kalau ada orang yang kemarin Ramadan, dia taat ketika di bulan Ramadan, tapi niatnya ketika dia taat, dia soleh di bulan Ramadan, supaya dunianya itu membaik, supaya proyeknya itu lancar, supaya seluruh urusan finansialnya itu menjadi menanjak. Lalu dia puasa Ramadan, meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan, tilawah dan tahajud. Tapi tilawahnya dan tahajudnya bukan niatnya supaya dipanggil pintu Ar-Rayyan. Tapi ketika dia tilawah, dia tahajud, dia sholat, dia dakwah, niatnya supaya dia itu mendapatkan balasan di dunia atas seluruh yang dia inginkan. Orang yang menginginkan tujuan dibalik setiap ketaatan itu dunia, maka terhapus amal tersebut dan tidak ada pahala di sisi Allah, karena balasannya diberikan oleh Allah di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Karena amal itu tergantung niatnya. Ada orang yang kemarin ngaji Quran di bulan Ramadan. Kenapa engkau membaca Qurannya banyak? Supaya dipanggil pintu Ar-Rayyan. Ada orang yang membaca Quran, tilawah, tahajud ketika di bulan Ramadan. Tapi niatnya supaya pundi-pundi finansialnya, ekonominya membaik. Maka sesungguhnya yang kedua inilah yang akan terkena objek dari dua ayat yang sangat luar biasa. Menampar saya, menampar kita semuanya. Ayat itu adalah, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Bapak dan Ibu perhatikan ayat ini. Barang siapa yang menghendaki dari apapun yang dia lakukan itu adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami berikan kepadanya apa yang mereka inginkan dan kami berikan balasan pekerjaannya secara sempurna dan mereka tidak dirugikan, tidak dikurangi sama Allah. Kalau ada orang yang niatnya untuk dunia, dikasih dunia oleh Allah, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Siapapun yang niatnya untuk perempuan, dikasihkan oleh Allah perempuan itu dan tidak dikurangi oleh Allah. Siapapun yang sholatnya, puasanya, tilawahnya, dan seluruh amalnya, lalu dia niatkan untuk dunia yang dia ingin dapatkan, untuk materi yang dia ingin bangun, Allah akan berikan dunia itu, Allah akan berikan materi itu, lalu tidak dikurangi oleh Allah.
Ayatnya berhenti di sini? Tidak. Allah lanjutkan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan apapun kelak di akhirat kecuali adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Jadi orang-orang yang mereka tidak melakukan amal apapun kecuali adalah niatnya, orientasinya, tujuannya untuk dunia. Kalaupun dia tilawah, maka tujuannya untuk dunia. Kalaupun dia puasa, tujuannya untuk proyek dan finansial. Allah akan berikan proyeknya, Allah berikan finansialnya, Allah berikan materinya. Tapi di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kita ini kadang-kadang tidak sadar. Kalau beramal karena manusia saja menjadikan amal itu tidak diterima oleh Allah, apalagi amal yang kita lakukan untuk dunia. Padahal dunia itu di sisi Allah tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk yang begitu hina di hadapannya. Makanya Allah marah, Allah itu murka. Kalau ridhonya disejajarkan oleh manusia dengan dunia yang tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Padahal ibadah itu harusnya niatnya untuk akhirat. Karena kita juga harus mengerti kalau akhirat sudah diperbaiki, dunia itu pasti akan ikut terbaiki. Kenapa? Karena akhirat yang mahal, yang tidak ada harganya, saking mahalnya saja sudah kita perbaiki, apalagi urusan dunia yang lebih murah daripada urusan akhirat. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Rayap amal yang kedua, yang bisa membatalkan amal Ramadan kita itu adalah, kalau ada di antara kita Ramadan kemarin, tiba-tiba sholatnya lebih panjang daripada tahun lalu, tapi yang terselip adalah niat untuk mendapatkan kemudahan dunia. Kalau ada di antara kita kemarin yang Qur'annya, khatamnya itu jauh lebih banyak daripada tahun lalu, tapi ujung dari semua bertambahnya ketaatan itu, ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan kebaikan urusan dunia. Maka hadisnya yang kita sudah sering hafal, innamal a'malu bin niat. Seluruh amal tergantung bagaimana niatnya. Dan itu yang kita harus mengerti. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga termasuk salah satu di antara hal yang kita khawatirkan bisa menjadi rayap yang bisa merusak amal ibadah ketaatan kita di Ramadan ataupun yang lainnya. Di mana itu merupakan salah satu investasi terbaik kita ketika kita telah menyelesaikan Ramadan kita. Yaitu adalah yang ketiga. Orang-orang yang mereka itu menjadi walinya Allah ketika di saat keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Artinya kalau di depan orang banyak maka dia solih. Tapi kalau sudah sendirian maka kelihatan betul sifat aslinya dan karakter dasarnya. Ini bukan berarti, kita akan jelaskan itu, nanti kita bacakan dulu hadisnya. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah biyadan fayaj'aluhullahu azza wa jalla haba'an mansura. Akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah itu salah satu gunung di luar kota Madinah. Pada saat dia membawa amal sebesar gunung yang begitu banyak, maka saat itu pula Allah itu menjadikan seluruh amal kebaikannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada tersisa. Maka Thauban, salah satu di antara budaknya Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sifatilah sifat mereka supaya hatta lanakuna minhum wa nahnu la na'lam. Karena kami khawatir kalau itu bisa mengenai kepada kami tanpa kami sadari. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khallu bi maharimillah intahakuha. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, mereka itu saudaramu. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian. Tapi
yang menjadikan mereka itu betul-betul merugi adalah idza khallu bimaharimillah intahakuha. Yaitu adalah ketika mereka itu dalam kondisi sendirian, lalu merasa tidak ada orang, merasa tidak ada teman, merasa tidak ada orang-orang yang kemudian dia kenal, intahakuha, pada saat itulah kemudian dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu perkara yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa merusak amal ketaatan yang kita lakukan ketika kita telah menjadi alumni Ramadan. Yang ketiga, orang-orang yang mereka itu ketika di depan temannya, di depan teman taklimnya, mereka baik betul, mereka solih betul. Tapi justru ketika mereka sudah jauh dari teman-teman taklimnya, jauh dari keramaian orang yang mengenalnya, tepat pada saat itulah kemudian dia itu menjadi walinya syaitan. Dosa-dosa besar dia kerjakan. Dosa-dosa yang dibenci oleh Allah akan dia kerjakan. Karena apa? Karena dia hanya takut kepada pandangan manusia lebih besar daripada pandangan Allah yang mengenai kepada dia ketika dia dalam kondisi sendirian. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan akhirnya kita khawatir. Ustadz, siapa di antara kita yang tidak menyembunyikan dosa? Bukankah kita semua rata-rata manusia itu kan suka menyembunyikan aib dan dosa? Betul. Bedanya adalah orang ini betul-betul terus-terusan semacam itu. Setiap dia merasa tidak ada orang, pada saat itulah dia selalu langsung merasa aman dari pandangan orang. Pada saat itulah dia berubah total dari sifat aslinya ketika di depan orang banyak. Ada orang yang ketika Ramadan bisa semacam ini? Banyak. Yang kita khawatirkan, hadis ini bisa mengenai kepada siapapun, tak terkecuali yang bicara. Makanya kemudian ketika kita menjadi alumni Ramadan, lalu pengen menjaga investasi yang telah kita torehkan susah payah ketika kita di bulan Ramadan, pastikan. Jadilah walinya Allah di tengah keramaian, jadilah wali Allah itu di tengah kesepian. Jangan kemudian mencari simpati di balik manusia. Kalaulah setiap manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan setelah dia meninggal dunia, dia tidak akan berusaha mati-matian untuk mencari simpati manusia. Orang yang paling layak, sesuatu yang paling layak untuk dijadikan motivasi meninggalkan dosa itu Allah. Maka inilah yang menjadikan alumni Ramadan itu memperhatikan rayap yang ketiga. Rayap yang pertama kemunafikan, rayap yang kedua orientasi dunia, rayap yang ketiga, jadilah orang yang berusaha untuk tetap solih walaupun di tengah kesendirian. Tetap solih ketika tidak banyak orang. Tetap solih walaupun di tengah malam ketika tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang kita lakukan. Orang yang tetap takut kepada Allah walaupun tidak banyak mata manusia yang melihatnya, walaupun tidak banyak mata manusia yang menjumpainya, itulah orang-orang yang mereka itu mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Makanya Nabi Yusuf, walaupun dia sendirian digoda istri sang raja sudah menawarkan kepadanya supaya perbuatan zina itu tidak akan dia sebarkan kepada siapapun dan akan menjadi rahasia mereka berdua. Tarikan untuk melakukan dosa itu besar. Pada saat Yusuf tidak ada yang mengenal beliau di tempat dia ketika terasing. Tapi Nabi Yusuf meninggalkan perempuan itu semata-mata karena Allah. Dan Allah menyempurnakan pujiannya kepada Yusuf. Karena salah satu di antara laki-laki yang dipuji oleh Allah, yaitu adalah Yusuf alaihi salam. Hadis itulah kita akhirnya memahami rayap yang ketiga. Yang menjadi pembatal amal kebaikan kita itu ketika kita banyak menjadi walinya Allah ketika keramaian, tetapi menjadi walinya syaitan ketika di tengah kesepian. Yang keempat, yaitu termasuk yang bisa merusak amal Ramadan kita itu adalah gampang memvonis orang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Makanya pada satu kisah yang pernah diceritakan dalam hadis riwayat Muslim ini, ada seorang laki-laki menjumpai saudaranya berbuat dosa, dia nasihatin. Sampai akhirnya sahabatnya yang dinasihatin ini tidak kunjung meninggalkan dosa. Sampai sahabat ini lalu kemudian akhirnya marah. Dan ketika marah dia mengatasnamakan Allah. Orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu dia tinggalkan orang tersebut. Lalu kemudian orang tersebut akhirnya bertobat. Lalu kemudian dia berubah menjadi baik.
lalu kemudian orang yang satunya meninggalkannya, lalu kemudian ketika mereka meninggal dunia dihadapkan kepada Allah, maka Allah berfirman, "Man dalladzi yata'alla alayya alla akfiru li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa habbattu amalaka." Siapa yang bersumpah atas nama aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah menggugurkan amalmu karena kamu telah berani bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni dosanya fulan. Ini termasuk hal yang kadang-kadang bisa dilanda sama orang yang sedang bersemangat untuk menasihati temannya, tapi temannya tidak kunjung merespon nasihat-nasihat yang diberikan. Biasanya kita tanpa sadar ditunggangi oleh setan, lalu kita marah, dan kemarahan kita langsung kita vonis bahwasanya orang tersebut tidak diampuni oleh Allah. Jangan gampang memvonis. Salah memaklumi jauh lebih baik daripada salah memvonis. Makanya kalau kemudian kita dapati orang cerita sama kita dosa sebesar apapun, katakan sesungguhnya Allah lebih besar daripada seluruh dosa yang telah kita lakukan dalam seumur hidup kita. Kalau kita melakukan 1000 dosa, Allah memiliki 1001 magfirah. Kalau kita melakukan 1 juta dosa, Allah memiliki 1.000.001 magfirah. Kalau ada orang yang melakukan dosa 1 miliar, Allah memiliki 1 miliar 1 magfirah yang Allah akan berikan lebih besar daripada dosanya manusia. Makanya kalau kita lagi ngobrol, ketika kita kemudian berhadapan dengan orang yang terus berdosa, ngelihat orang bermaksiat terus gitu, jangan sampai keluar kata-kata yang kita atasnamakan kepada Allah. Demi Allah orang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan begitu. Karena bisa jadi sebelum dia mati, dia akan bertobat dan Allah terima tobatnya. Dan bisa jadi kita yang bersumpah atas nama Allah kita salah dan Allah marah, murka. Karena kita telah berani menyeret namanya untuk sesuatu yang Allah sebenarnya luas magfirahnya dan ampunannya kepada setiap manusia. Makanya supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Yang keempat, jangan gampang memvonis bahwasanya seseorang itu tidak diampuni oleh Allah. Kecuali ketika kita mengatakan secara umum, orang yang berzina sampai meninggal dunia, maka dia akan terkena dosa besar. Dan itu adabnya pedih pada waktu hari kiamat ketika berada di neraka. Barang siapa yang membawa kesyirikan sampai mati, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka semacam itu boleh. Sifatnya supaya memberikan kewaspadaan dan kehati-hatian supaya umat itu paham bahwasanya perkara itu adalah perkara yang harusnya kita waspadai untuk kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah vonis nama, padahal dia masih hidup, perjalanan dia mungkin masih bisa bertobat, jangan sekali-kali kita memvonis secara muqayyad. Jangan sampai kita memvonis secara langsung kepada orang dengan menyebutin nama, lalu menyertakan nama Allah ketika kita memvonis saudara kita. Karena bisa jadi orang tersebut bertobat dan Allah terima tobatnya. Saya ini jujur ya, pernah ngeliat orang-orang yang saya dulu pernah jumpai. Saya pernah mikir kok ada ya orang kok tega melakukan itu dan tega melakukan ini. Tapi orang-orang yang dulu pernah saya komentari dan saya meminta ampunan sama Allah, hari ini orang-orang itu telah hijrah kembali kepada Allah. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Lihatlah orang itu jauh lebih baik daripada kita. Karena itu bentuk bagaimana tawaduknya seorang muslim. Hasan al-Basri pernah ditanya, gimana sih arti tawaduk itu? Tidaklah kamu keluar dari pintu rumahmu kecuali kamu melihat orang lain jauh lebih baik daripada dirimu. Dan orang kalau sudah tawaduk tidak akan sibuk memvonis orang, karena akan sibuk memvonis dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, termasuk perkara yang harus betul-betul diwaspadai seorang alumni Ramadan supaya Ramadannya tidak sia-sia, yaitu adalah jangan sampai membenci takdir. Apapun beratnya takdir, ditinggalkan orang yang kita cintai, dipisahkan dengan orang yang kita sayangi, kemudian rezeki kita yang tidak sebagaimana ekspektasi dan harapan kita, semua takdir itu, ridhoi takdir itu. Karena sekalinya seseorang muslim itu mencela takdir,
maka satu gunung Uhud emas yang kita infakkan pun tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kita ridho kepada takdir yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi law anna li ahadi misla jabal Uhud dhahaban fa anfaqtahu misla ma qabilallahu minhu hatta tu'mina bil qadari." Demi zat yang jiwanya ini Umar yang berada di tangannya, andaikan salah satu di antara kalian, di antara manusia, memiliki gunung emas sebesar Uhud, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah, Allah tidak akan pernah menerima sampai kemudian dia beriman kepada takdir. Ibnu Umar menyampaikan ini untuk menunjukkan kepada kita, menggugat takdir itu perkara besar. Satu gunung Uhud emas kita infakkan, nilainya tentunya tidak terhitung. Satu gunung Uhud emas itu diinfakkan, Allah tidak ada hajat menerimanya. Allah tidak ada ingin untuk menjumpainya, tidak ingin untuk menerimanya, tidak ingin menjadikan pemberat dalam mizan kebaikan. Sampai kita beriman kepada takdir. Kita tidak tahu habis Ramadan ini apa saja yang kita dapatkan. Ada yang Ramadan kehilangan ayah, kayak saya. Ada yang mungkin Ramadan kehilangan ibu. Ada yang orang habis Ramadan kehilangan pekerjaan. Ada orang yang habis Ramadan kehilangan materi yang selama ini mudah dia dapatkan. Apapun takdir itu, ridhoi. Karena takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita membaca takdir dengan kebodohan kita. Makanya alumni Ramadan adalah orang yang mereka selalu ridho kepada takdir karena mereka tahu amalan Ramadan mereka sangat-sangat erat kaitannya dengan proses iman mereka kepada takdir Allah. Kemudian yang keenam, yaitu adalah jangan tinggalkan sholat asar. Karena sesungguhnya orang yang mereka itu meninggalkan sholat asar, maka bisa jadi terhapus amalannya pada hari itu. Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapus amalannya. Makanya ini pula yang saya khawatirkan. Ramadan itu sia-sia bagi mereka yang menjalani Ramadan tetapi tidak sholat. Saya banyak menjumpai orang-orang yang saya kenal ataupun dari kejauhan ataupun yang tidak saya kenal. Mereka sering bertanya, gimana kalau kita puasa tapi tidak sholat? Gimana mau nggak sholat? Itu sama dengan gali lubang tutup lubang, dan tutupnya itu tidak bisa menutupi dalamnya lubang yang terlalu dalam ketika kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat asar saja, terhapus amalan kita hari itu. Ada orang puasa Ramadan nggak sholat asar, amalnya hari itu tuh tidak ada yang diterima oleh Allah. Sia-sia amal Ramadannya. Karena sesungguhnya sholat dan Ramadan bagaimanapun besarnya di sisi Allah, sholat lebih tinggi dan lebih berat timbangan dan mizannya daripada puasa kita. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah orang yang bermusuhan sampai mereka itu berdamai. Makanya kalau ada orang yang Ramadan, setelah Ramadan selesai, dia masih bermusuhan, padahal dulunya mereka berdamai, mereka dulunya bersaudara, sampai mereka bersaudara supaya Ramadan kita lebih berkah ketika kita saling berdamai, karena sesungguhnya kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampuni hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali dua orang yang mereka bermusuhan dengan dia dan saudaranya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, fayuqalu unduru hadaini hatta yastaliha. Lihatlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Lihatlah dua orang ini sampai mereka berdamai. Lihatlah dua orang ini sampai berdamai, kata Allah. Nah, maka pada hari Senin dan Kamis terbuka pintu surga. Ya. Lalu kemudian dihapuskan amalnya kecuali orang yang berbuat syirik. Kecuali dua orang yang bermusuhan, ditahan itu. Makanya kalau ada orang ketika mereka Ramadan bermusuhan mereka, atau sesuatu yang tidak syar'i mereka bermusuhan, tidak akan diterima itu. Susah untuk kemudian diterima sampai mereka berdamai. Dan ini merupakan salah satu amalan yang menjadikan amalan Ramadan kita sia-sia. Maka pastikan jadilah orang yang memaafkan dan jadilah orang yang gampang meminta maaf. Orang mukmin itu filosofnya tidak sebagaimana minyak yang mudah terbakar, tapi sifatnya sebagaimana air yang gampang mengademkan. Dan itu yang ketujuh. Dan yang terakhir yang kita harus waspadai supaya Ramadan kita tidak sia-sia, yaitu adalah para istri yang membuat suaminya marah. Hati-hati.
Kalau ada di antara kita, Ramadan kita, sholat kita, tarawih kita, itikaf kita, susah payah kemarin, lalu ada seorang istri membuat marah suaminya, sholat aja susah diterima, apalagi Ramadan, apalagi puasanya. Makanya Rasulullah mengatakan, 3 orang yang sholatnya tidak akan pernah mampu melampaui telinga mereka. Budak yang kabur sampai dia kembali, istri yang tidur ketika waktu malam suaminya marah kepadanya, dan pemimpin satu kaum yang kaum itu membencinya. Maka kalau ada orang yang menjalani Ramadan, setelah habis Ramadan ini bertengkar sama suaminya, sampai suaminya murka kepadanya atas perkara yang tidak syar'i, dan akhirnya suaminya sekarang belum bisa meridhoinya, hati-hati. Bisa jadi Ramadan kita terganggu frekuensi pahalanya di sisi Allah.